ya robbal alamin. Langsung saja kita dengarkan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Nurul Qamar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh waduh, kalau langsung turun nggak dapat amplop ya. Nggak dapat amplop nih kalau langsung turun. Nah, bater lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, yang anu dipihormat para alim, para ulama. Oh maaf, ini pakai bahasa Indonesia saja Pak, Sunda. Saya 1 bulan ini selalu pakai bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini? Ada. Orang Jawa ada? Orang Sumatera ada? Orang Jakarta? Orang gila ada? Itu yang ngomong. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ada yang belum disunat? Saya tadi bawa dikasih surat nih. Kita baca ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tanah Abang, Bapak Diki Suherlan, beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Dulu udah ketawa. juga yang sama-sama kita banggakan, Ibu Lurah Kelurahan Kebon Kacang, Ibu Hajah Lili Suryani, penyanyi itu ya,
Ibu Hajah Nani Suryani. Apa kabar, Bu? Ibu Lurah, namanya Nani Suryani. Hajah ya. Amin. Anggota dewan udah pulang tadi ya? Sibuk kali ya. Pak Haji Heru Nuraman selaku. Oh ini nih yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati, Bapak Haji Heru Nuryaman. Ketua Rumah Guyub Tanah Abang. Luar biasa, kepala suku kita ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan dan panjang umur, amin. Bapak Ketua RW 09 Bapak Abdullah Madani. Mana dia Pak RW? Ini grogi juga dia. Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai 017. Banyak ya, banyak. FKDM singkatan apa ini? Bapak Firmansyah, Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini. Bukan itu. Kewaspadaan dini. Waspada apa nih? Oh, Pak, Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Bapak Firmansyah. Yang mana orangnya? Belakang. Oh, dia malu hati. Malu hati dia. Babinsa. Ini dari tentara ya. Bapak Heru Hartono. Pak Hartono ya. Babinsa ini Bapak Saparudin. Betul? Pak Saparudin, beliau adalah prajurit TNI. Prajurit prasojo, jujur dan irit. Prasojo itu artinya sederhana. Jujur ya jujur, apa yang diomongin apa sama yang dilakukan sama. Irit ya irit. Bagaimana kagak irit, hidupnya aja di asrama. Irit dia, prasojo, jujur dan irit. Pak siapa namanya? Pak Saparudin. Hah? Pak Saparudin ya? Saya pernah saya ngelamar tentara dulu Pak. Marinir, cuma gak diterima, gagal. Iya, kalau tensi darah saya normal, cuma tinggi badan gak normal. Tapi saya senang sama marinir, makanya namanya Komar, singkatan Pak, Korps Marinir. Komar. Oh, saya waktu dites Pak Babinsa, saya hafal Sabta Marga 1 sampai 7 saya hafal. Begitu dites, yang ngetes banyak nih. Kolonel, Brigjen, Majen, Letjen, Tengjen. Tengjen tetangga jenderal. Iya. Saya dites udah hafal Pak Babinsa. Sabta Marga 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedikan Pancasila. Oh, begitu 2 lupa saya Pak. Oke di jenderal, tapi saya nggak bisa nakal. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak ada perubahan. Aman. Yang sama-sama kita hormati juga Bimas Pol Pak Hartono ya. Mana dia orangnya? Polisi dia. Temannya Ferdi Sambo kali ya. Sambo. Mana dia orang? Polisi mana polisi?
polisi opo-opo ditulisi. Dia nggak boleh ada kasus dikit, langsung aja langsung tulis. POLISI itu ada singkatannya. P pandai, O organisatoris, L leadership, I inisiatif, S security, I informatif. Jadi seorang polisi itu seorang yang pandai mengorganisasi setiap persoalan sehingga dia pantas dijadikan leader yang banyak inisiatifnya. Untuk apa? Untuk security, keamanan negara, di samping dia sebagai sumber informasi. Tepuk tangan dulu buat polisi. Kecuali Eti Sambo jangan ya. Masuk. Lagi kasus. Bininya Bininya Ferry Sambo sakit juga tuh orang. Kasihan ya. Halo Sambo lagi Kasospol Tanah Abang, Ibda Hartoyo. Kasospol ada Pak? Nggak ada ya. Dan Ramil Tanah Abang ada Bu? Ini dan Ramil kan dan Ramil itu Bapak Mansur Ahmad Saryono. Bapak Camat udah nih. Bapak Haji DPRD udah pulang. Iya semuanya aja deh pokoknya yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah. Antara wajahnya Haji Komari seperti Sahrul Gunawan ini. Aslinya saya mantan foto model Bu, model termos. Coba lihat nih, kalau dari jauh Haji Komar seperti selebritis, tapi kalau udah dekat seperti Teletubbies. Wah. Coba lihat kalau dari sebelah kiri ke siapa? Doni Damara. Sebelah kanan Doni Kusuma. Coba deketin Doraemon. Pak Camat sama Bu Lurah tahu begini saya ngajak teman saya ke sini. Dery, Eman, Ginanjar. Ini grup pelawak empat sekawan masih ada. Kalau grup pelawak empat sekawan tuh Dery, Eman, Ginanjar. Bu Nani, iya itu teman-teman saya empat sekawan. Ginanjar, Eman, Dery, dia masih keturunan Indo Bu, semuanya Bu, Indo. Kalau Mbak itu ya apaan lagi? Kak, ntar kalau udah ceramah sih dikasih makan nggak? Udah habis tak ternyata. Enggak, dari tadi saya nunggunya air lagi. Serius nih, saya udah 2 hari belum makan. Beneran saya diundang terus. Ngajak kecil. Jangan ngomong-ngomong kecil, saya kesinggung. Iya, tuh kan air lah. Dari tadi tuh, dari jauh nih, dari Tangerang, dari Pandeglang sini. Nggak ada cangkiran yang gedean dikit. Mentang-mentang yang ceramah orangnya kecil pendek. Tapi Pak Camat jangan dilihat orangnya. Orangnya memang kecil, tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip. Ujung otaknya Pak. Sebab orang pendek, orang kecil tuh, orang-orang pendek, orang kecil tuh rata-rata pinter, lincah, cekatan, agresif, analitis, sintetis. Iya. Kenapa orang pendek itu cerdas-cerdas? Sebab otak sama pantatnya deket Bu. Iya. Ada yang satu ukuran nggak sama saya? Nggak usah kecil hati.
Pak Camat dan Bu Lurah, saya datang malam hari ini ke Kebon Kacang dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Popsi, Bu. Pak Camat, saya sekarang jadi Ketua Umum Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Serius. Saya ketua umumnya, Bu Lurah, sekjennya Ucok Baba. Bendahara umumnya Da Usmini. Waleutik we kabeh pokona. Ibu kalau ketawa jangan ditahan, bahaya, Bu. Ini bisa keluar dari bawah. Kapan-kapan diundang teman saya, Bu ya, Lurah, Kebon Kacang, Ginanjar. Dia masih keturunan Bali. Kalau Ginanjar dia masih Indo, keturunan Bali. Emaknya babu, bapaknya kuli. Kalau Ginanjar. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak. Emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Eman tuh. Nah kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung, dia masih ada keturunan Pakistan, Bu. Pakistan. Bapaknya iblis, emaknya setan tuh anak. Hah? Pak Komar. Oh, kalau Pak Komar sih, kalau Haji Komar sih rada putih, rada sipit. Masih ada keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas. Ada teman saya tuh, dia masih keturunan Jerman. Bapaknya jereng, emaknya preman. Jerman. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Nusantara, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongin istiqomah aja dulu malam ini. Istiqomah itu adalah satu sikap pribadi seorang mukmin yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Sikap seorang anak bangsa Nusantara yang hidupnya nggak pernah setengah-setengah. Sebab apapun kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Apalagi ngaji Islam. Ngaji nggak boleh setengah-setengah. Ngaji nggak cukup dengan ngaji logika saja, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji nggak cukup sama ngaji rasa doang, tapi juga dibarengi dengan ngaji logika. Ibu kalau ngajinya cuma ngaji baca doang, kalau ngaji baca tuh ibaratnya kupas bawang yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Sekali-kali dibarengi dengan ngaji rasa, harus total. Apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Jadi camat setengah-setengah, nggak bakalan sukses. Jadi lurah setengah-setengah, lihat aja nggak bakalan tuntas. Ibu bapak mau tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Mau tahu? Ya bisa. Contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Pendek enggak, jangkung tidak. Angger we sakieu. Tapi alhamdulillah kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi.
Sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah. Ibu bapak, sikap pribadi yang istiqomah itu kalau orang Sunda bilang mah cikaraca. Waduh, iya, alhamdulillah nih. Boleh juga minum dulu ah. Lurah minum dulu ya. Mantap. Kapan makan? Potongan. Nah, di satu lagi datang. Pak Dedi syukur. Selamat datang Pak. Ya, Pak Dedi yang pakai kacamata, rambutnya ekor kuda. Kalau orang Sunda bilang istiqomah itu cikaracak, ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu yang begitu besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wokel, istiqomah, leukeun kata orang Sunda bilang. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang mukmin yang total, sikapnya total. Kalau istiqomah itu dia total. Saya ambil analogi. Ibu bapak, lampu listrik ini kenapa dia mengeluarkan cahaya? Karena ada sinergitas total, pertemuan antara ion positif dan ion negatif, keluar cahayanya. Totalitas. Kalau kebun kacang ingin mengeluarkan aura, cahaya, karomah, harus ada sinergitas total seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Yang enak, yang tidak enak dikelola, yang enak, yang nggak enak dikelola secara total. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, bisa jadi tidak enak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak, coba jadi satu, nggak karuan rasanya. Padahal enak ketemu enak, tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong nggak enak dimakan, seng tidak enak dimakan, coba jadi satu, jadi tongseng. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat, positif bertemu dengan negatif, pertemuan dengan sinergitas total, keluar cahaya dia. Ini hasil penelitian dunia. Positif ketemu positif belum tentu positif, negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif. Contoh, ada sepasang remaja kebun kacang jam 1 malam masih naik motor, mojok ya. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau kagak percaya besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh anak. Betul? Jangan separuh-separuh, makanya kalau ngaji nggak cukup cuma ngaji baca, cuma harus dibarengi dengan ngaji rasa. Bagaimana ngaji rasa tuh? Saya mau tanya nih ibu-ibu, Bu, kalau garam rasanya apa? Ih, kata siapa? Garam asin. Garam sesungguhnya tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Gula teu amis teu naon, tidak amis, tidak manis gula itu. Yang mengatakan manis itu amis soteh dabongan urang boga rasa. Api memangnya panas? Tidak. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten diguyur air keras, dibakar, nggak kenapa-napa tuh. Kenapa? Udah manajemen rasa.
Ngaji rasa tuh jangan ngaji baca aja. Bagaimana ngaji rasa tuh? Emangnya enak diomongin sama tetangga? Kagak enak. Kalau begitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Rasa. Emangnya enak difitnah? Gak enak. Kalau gitu hidup jangan suka fitnah. Rasa itu. Kenapa malam ini saya ngomong begini? Indikatornya suka kelihatan. Ngajinya cuma separuh-separuh. Nih, bukan Abah Komar yang ngomong. Ini tokoh urutan ketiga kalau hadoroh tawasul setelah kanjeng Nabi, para sahabat langsung dia disebutin Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ilmu Islam ada 4 makom. Ilmu Islam ada 4 tingkat. 1, ilmu syariat namanya. 2, ilmu tarekat, syariat, tarekat. 3, ilmu hakikat. 4, ilmu makrifat. Dari sisi mana kita mau ngomongin Maulid Nabi? Mesti tuntas ngomongnya. Apa ini ilmu syariat? Syariat itu ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikul Islam, segala macam ada di sini. Syariat. Tarekat itu artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara. Siapa manusia yang sudah mampu dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu hakikat sholat bukan apa katanya. Ngaji mah jangan apa katanya. Tahu hakikat puasa lain cenah, ngaji mah ulah cenah. Tuh 4 makom. Makanya malam hari ini sebelum kita terusin, kita lompongin dulu nih. Saya mau ambil apa yang dikatakan dalam buku Ihya Ulumuddin, banyak bukunya. Imam Al-Ghazali itu yang nulis. Udah dibaca semua sama Abah. Kata Ibnu Sina yang diperkuat oleh Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis orang dalam melakukan ibadah. Ada 3 macam orang dalam melakukan ibadah. 1, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena cuma kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini kena penyakit namanya penyakit sum'at, riya, ujub, takabur, kepengen dipuji orang ibadahnya. 1. Kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Gue udah sholat, yang penting gugur kewajiban. Gue udah bayar zakat, yang penting lunas utang gue. Gue udah pergi haji, yang penting udah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dipanggil haji, pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Jakarta, Mekah, Jakarta tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih aja nggak akur sama tetangga. Itu yang nomor 2. Nomor 3, ada orang melakukan ibadahnya, dia tidak pernah berharap surga. Dia tidak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, halo,
Ibu, ada seorang waliullah dari kaum wanita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'atul Al-Adawiyah doanya paling terkenal, Bu. Dengerin ya. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Ini subhanallah, rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, itikafnya dengan cinta, sedekahnya dengan cinta, merayakan maulid nabinya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh gitu. Ini malam keberapa ya? Udah sebulan nih Pak Camat, Bu Lurah. Hari ini 75% yang datang perempuan, 80% laki-laki cuman 20%. Bener. Tiap malam, enggak di Pandeglang, enggak di Banten, enggak di Jakarta, enggak di Kerawang, enggak di Cirebon, pasti yang datang majelis ibu-ibu paling banyak. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang tepuk tangan saya doain mudah-mudahan banyak rezekinya ya. Ibu-ibu yang nggak tepuk tangan saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bapak-bapak, saya sebagai seorang akademisi baru membaca hasil riset Bu Lurah, hasil riset internasional survei penduduk planet bumi. Penduduk planet bumi hari ini 1:5, nyaris 6. 1 laki-laki, 5 nyaris 6 perempuan. Lebih banyak perempuan, Bu. Makanya pas, pantas Kebun Kacang dipimpin oleh seorang perempuan. Tepuk tangan dulu. Perempuan. Ih. Nama makanan rata-rata perempuan banyak. Bakpao, mbak-mbak, bolu, mbok-mbok, makan, mama, minum, mami. Nama-nama kota di Nusantara diciptakan oleh para aulia Allah rata-rata perempuan jenis kelaminnya. Bandung, mbak-mbak, Bogor, mbok-mbok, Balikpapan, mbak-mbak, Bali, mbak-mbak, Pontianak, empok-empok, Cirebon, enci-enci, Majalengka, mama, Sumedang, Sukabumi, susu. Ya kan punya perempuan yang punya susu cuma perempuan. Laki nggak ada. Iya kan? Cuma mungkin penyakit juga cuma buat perempuan kali ya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini cuma buat perempuan, Bu. Iya, hebat. Tepuk tangan lagi buat perempuan lah pokoknya. Kita tarik nih ke belakang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan? Ummuka, maklum. Tuh. Ditanya kedua kali beliau sama jawabnya. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, mamahmu. 3 kali, baru yang keempat kali beliau berbeda. Siapa lagi ya Rasulullah? Buka, bapak sia. Mungkin penyakit juga mungkin cuma buat perempuan kali ya. Bisul, bibi, budek, ibu-ibu, buduk, ibu-ibu, borok, mbok-mbok.
Burut, burut. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini adalah para wanita luhur. Amin. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, pendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kalau selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti berdoanya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Ini kata mama. Bapak mana? Maaf Pak Camat, bulurnya saya udah yatim piatu Bu. Jadi kalau ketemu Abah Komar mesti dilus-lus kepalanya. Lus-lus yatim piatu terus kasih duit gitu. Kembali ke laptop. Maulid asal kata dari milad. Milad itu artinya kelahiran. Malam hari ini Islam mempertanyakan kita, sejauh mana kita sudah mampu melahirkan akhlakul karimah yang pernah diuswakan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini juga kita dipertanyakan konsekuensi dan konsistensi kita sebagai seorang Islam. Kita sering mengucapkan di awal sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata malaikat, pret, ngomong aja lu tiap hari. Katanya kau hadapkan wajahmu pada Allah, kau masih ingat suami dan hutang-hutang. Kalau udah di atas sejadah nggak boleh ya ada yang lainnya Bu ya. Allah tidak boleh dimadu kalau sudah di atas sejadah. Itulah Islam mencetak anak-anak bangsa Nusantara untuk berkarakter Qur'ani. Apa itu karakter Qur'ani? Karakter yang tidak hanya dibaca Qur'an itu tapi diaplikasikan, diekspresikan. Bagaimana Islam mencetak anak-anak berkarakter Qur'ani? Lihat, aktivis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Mau ada orang, nggak ada orang, ada orang, nggak ada orang. Kalau sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah atau sendirian maghrib 3 rakaat. Jangan suka 3 rakaat maghrib ya. Bukan sholat sendirian 3 rakaat jadi 2 rakaat. Biasa emang kang tilep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, tidak ada orang. Dampaknya adalah ada orang, tidak ada orang. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Kagak ada cerita makmum mendahului imam. Walaupun yang jadi imam pangkatnya RT, yang jadi makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati. RT ketemu lurah hormat sempurna, apalagi ketemu bupati, apalagi ketemu Pak Camat. Tapi dalam sholat kagak mungkin Pak Camat nyolek RT. Tete, gua dulu yang sujud, bukan RT. RT dulu yang sujud, baru Camat ikut sujud, sebab RT lagi jadi imam. Yang jadi imam pangkatnya kopral, yang jadi makmum pangkatnya kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Seperti tengjen enggak? Tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat, apalagi ketemu jenderal. Tapi dalam sholat agak mungkin bapak jenderal nyolek kopral. Bro, aku dulu yang sujud. Agak kopral dulu baru jenderal, sebab jenderal lagi jadi makmum. Suara makmum tergantung suara imam. Ini makanya ketua DKM ada nggak sih? Pentingnya milih imam, jangan sembarangan. Imam yang akomodatif, imam yang aspiratif, sebab suara imam berpengaruh pada makmum. Contoh, kalau imam nadanya C, makmum pasti C. Waladhdallin, makmum pasti segitu. Amin. Tapi kalau makmum imam tinggi, ikut waladhdallin, amin, waladhdallin, amin. Rendah dia rendah, waladhdallin, amin, waladhdallin. Imam mau bagaimana imam? Ini pentingnya imam jangan bersuara sembarangan, mau gue enggak aspiratif apa maunya makmum. Bagaimana akibatnya kalau imam terlalu rendah suaranya? Kacau. Saya pernah jadi makmum lurah, jadi makmum sholat isya berjamaah. Kebetulan yang jadi imam teman saya namanya Ginanjar. Kisah nyatanya. Saya lihat Ginanjar sudah berdiri takbiratul ihram, sudah mulai sholat isya bu. Saya baru ambil wudhu. Beres wudhu, masuk kan kudu jadi makmum. Bagaimana caranya nih bapak-bapak nih? Kalau udah mulai sholat, ada yang nepuk bahunya itu tanda. Ada makmum di belakang harus berubah fungsi cepat jadi imam. Kudu ngerti. Saya pikir Ginanjar ngerti bu. Katanya dia belum ngerti bu. Begitu saya tepuk itu, dia nengok, ada apa mas? Goblok. Goblok. Gue mau jadi makmum, Gin. Lu jadi imam. Oh, balik lagi. Ginanjar jadi imam. Pak Komar jadi makmum. Kan kalau isya 4 rakaat, 2 rakaat kan mesti disuarakan. Fatihahnya terlalu rendah. Saya yang jadi makmum mau ngedengerin waladhdallin ini kapan? Terlalu rendah. Waladhdallin. Islam mengajarkan soal kebersamaan, keserasian dalam kehidupan itu dalam sholat. Ibu bapak saudara sekalian, apapun keadaan harus selesai.
Saya tinggal di Perumnas Pak Camat, Perumnas Tangerang. Perumnas Bu, perumahan nggak lunas-lunas. Udah lunas sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi, wah nggak lunas-lunas. Saya punya sahabat Pak Camat, Pak Heru, temen tetangga saya namanya Ibu Romlah. Ada Bu Romlah nggak di sini? Bu Romlah dia dapat Perumnas juga Bu, cuma tipenya tipe kecil, tipe RSSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan juga di situ, gitu. Ruang sholat juga di situ. Dan ya, ini lakinya kerjanya di Cinglu di pabrik Korea Taiwan di sana di Tangerang. Dia sholat isya bulurah. Sholat isya di sebelah meja makan diampar sejadah. Di atas meja makan ada 2 potong goreng bandeng buat lakinya pulang. Nah, gitu. Sholat isya sendirian, sempit ya deh. Meja makan ini sejadah itu. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat yang kedua, ada kucing naik ke atas meja. Kamu lagi sholat Bu, mikir Bu Romlah mikir. Tinggal 2 potong goreng bandeng buat lakinya pulang. Bu Romlah mikir bagaimana caranya sholat beres kucing kabur. Bu Lurah cari surat yang banyak sini ya Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kucing garong Bu, kagak mau turun-turun Pak Heru, Pak Camat, pada Rabil nggak mau turun-turun. Surat apa lagi? Ketemu Bu, surat Al-Ikhlas, Pak Camat dibaca lebih kenceng lagi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kucing kabur lagi bagi, tapi bagaimana nih sholatnya nih? Ntar kita ada itibar apa yang ingin saya sampaikan. Kucing kabur. Saya punya rumah saya dekat sawah Pak Camat di sana. Ada namanya Sapei nggak di sini? Ada. Burak Sapei sholatnya mantap. Disiplin sholatnya, pokoknya azan minded, kagak boleh dengar azan dikit langsung wudu langsung sholat. Sampai itu begitu dengar azan anak Ibu Romlah ya, anak Ibu Dewi itu bapaknya nih. Anaknya siapa? Bapak. Sampai disiplin sholat Pak, nggak boleh dengar azan dikit langsung wudu langsung sholat. Wah, begitu dengar azan wudu sholat, begitu dengar azan wudu sholat. Jangankan dengar azan dari masjid Pak, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat. Nggak boleh dengar azan. Cuman Sapei masih dia demen banget sama nangkepin capung Bu. Dia seneng nangkep capung, kalau bahasa Jawanya kinjeng, bahasa Sundanya papatong. Kerjanya di sawah Sapei. Begitu lagi asik macul, dengeran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia buru-buru mandi, ambil wudhu, naik ke sawung di tengah-tengah sawah. Sholat duhur sendirian, Allahu Akbar. Begitu masuk sujud terakhir, dia duduk membacakan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngadak-ngadak ada capung meja Bu. Itu bentuknya nih.
Sampai senang capung. Buat gigit pusar anak yang masih ngompol. Iya kan kampung gitu. Sampai mikir Pak. Dibatalin tanggung, ya dibatalin capung bagus. Mikir sampai gimana caranya sholat beres capung dapat. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya lirik. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capung dapat. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan? Ini contoh umat Islam yang tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan apa yang diucapkan di awal sholat. Dia selalu ucapkan inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah kalau udah di atas sajadah nggak ada lagi. Allah nggak mau dimadu. Jangan suka memadu Allah. Ntar lain waktu kita sambung lagi udah malam saya mesti pulang juga. Pagi. Itu saya mau makan dulu sih. Kedua hari aku belum makan. Waduh. Boleh juga sih di Ambon nih. Di Ambon separuh juga kenyang juga. Mungsak itu tisim kuring maupun dengan anugerah suhun. Ada yang baca doa nggak? Ada. Oh ada ya. Gitu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang ganteng dan kurang tinggi. Doanya nanti itu sama Kiai ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasir, jazakumullah khair kasir kepada Abah Komar yang telah